Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Haikal Meretian dengan NPM 235001045 dari Agroteknologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah nutrisi tanaman, yaitu pergerakan unsur hara, yang mana pergerakan unsur hara ini terdapat 3 proses, yaitu ada aliran massa air, difusi, dan intersepsi akar. Nah, baik, di sini pendahuluan. Menurut Ray IN 2023 dalam bukunya yang berjudul Nutrisi Tanaman yang sering disebut dengan unsur hara atau hara mineral merupakan hal yang sangat fundamental bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, unsur hara bagi tanaman merupakan analog ataupun sama dengan makanan pada manusia. Sehingga sama halnya seperti manusia, tanaman mengkehendaki makanan berupa unsur hara yang cukup agar dapat tumbuh sehat dan berproduksi dengan baik. Nah, unsur hara ini dikelompokkan sebagai unsur makro, yaitu ada NPKS ataupun nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Adapun kalium, Ca, dan Mg, magnesium. Serta hara mikro, yaitu ada Fe, besi, boron, mangan, zinc, Cu, Mo atau molybdenum, dan Cl atau klor. Nah, ini disebutkan oleh Baligar and Duncan 1990 dan Corley and Tinker 2016. Nah, seluruh unsur hara tersebut diperlukan tanaman dalam jumlah cukup untuk mendukung pertumbuhan dan produksi yang optimal. Nah, proses masuknya ion hara dari larutan tanah ke akar tanaman untuk mendukung pertumbuhan disebut dengan penyerapan unsur hara. Nah, unsur hara ini masuk menuju akar melalui 3 mekanisme utama, yaitu aliran massa air, difusi, dan intersepsi akar, yang mana ini semua disebut dengan absorpsi pasif pada saat fisiologi tumbuhan, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Bu Tini. Nah, yang masing-masing dipengaruhi oleh ketersediaan air, perbedaan konsentrasi ion, serta aktivitas pertumbuhan akar. Nah, di sini kita mulai masuk ke penyerapan unsur hara. Di sini ada berbagai proses, yaitu ada 3. Ada intersepsi akar, ada difusi, dan juga ada aliran massa air, yang mana ketiga proses tersebut adalah proses masuknya unsur hara ke dalam tanaman melalui akar gitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada intersepsi akar. Intersepsi akar adalah mekanisme penyerapan unsur hara yang terjadi ketika akar tanaman tumbuh dan menembus tanah, sehingga bersentuhan langsung dengan partikel tanah yang mengandung ion hara. Seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar ini, yaitu akar tanaman menembus tanah, yang mana akar tanaman itu akan menjangkau humus ataupun bahan organik dan juga clay ataupun liat, ya, yang mana di dalamnya itu terdapat unsur hara yang nantinya unsur hara tersebut akan tersentuh oleh rambut-rambut akar yang nantinya akan terserap gitu, teman-teman. Nah, dalam proses ini unsur hara tidak bergerak menuju akar, akan tetapi akar yang aktif mencari dan menyentuh sumber hara baru. Meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibanding aliran massa air dan juga difusi, tetapi intersepsi akar tetap penting karena membantu tanaman menyerap unsur yang sulit bergerak di tanah seperti kalsium, boron, dan beberapa mikroelemen lainnya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada difusi. Nah, difusi ini unsur hara ke akar tanaman terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion hara antara larutan tanah dan juga di sekitar permukaan akar.
Nah, saat akar menyerap unsur hara, konsentrasi ion di sekitar permukaannya akan menurun, sehingga terbentuk gradien konsentrasi yang menyebabkan ion-ion hara dari tanah dengan konsentrasi lebih tinggi bergerak menuju akar, yang dimana konsentrasi di sekitar akar itu lebih rendah. Nah, perpindahan ini berlangsung secara pasif tanpa memerlukan energi dari metabolisme ataupun ATP. Nah, setelah mencapai permukaan akar, ion hara dapat masuk ke dalam sel melalui proses transport aktif maupun pasif, kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman melalui pembuluh silem. Nah, proses difusi ini dipengaruhi oleh kelembaban, suhu, dan tekstur tanah, di mana tanah yang lembab dan gembur akan mempercepat pergerakan unsur hara menuju akar. Karena tanah yang lembab ataupun yang gembur ini berbeda dengan tanah yang kering, yaitu tanah yang kering kan lebih susah untuk pecahnya ataupun terurainya gitu. Yang mana di dalam tanah tersebut ada unsur hara yang terjebak gitu. Nah, kalaupun tanahnya ini gembur, si unsur haranya ini dapat lebih mudah gitu masuk ataupun berpindah dari konsentrasi tanah yang tinggi ke konsentrasi di permukaan akar yang rendah gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada aliran massa air. Proses penyerapan unsur hara ini melalui aliran massa air atau bisa disebut mass flow terjadi ketika air yang diserap oleh akar tanaman membawa ion-ion hara terlarut di dalamnya menuju permukaan akar yang nantinya akan diserap oleh akar gitu. Nah, mekanisme ini berlangsung karena adanya pergerakan air dari tanah menuju akar yang dipicu oleh proses transpirasi di daun. Saat tanaman kehilangan air melalui stomata, tekanan air di dalam jaringan akar akan menurun, sehingga air dari tanah bergerak ke arah akar untuk menggantikannya. Nah, dalam proses ini, air-air itu akan membawa unsur hara yang mudah larut seperti nitrat, kalsium, magnesium, dan juga sulfat. Nah, ion-ion ini kemudian mencapai permukaan akar dan nantinya akan diserap melalui membran sel rambut akar untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh silem. Nah, baik, kita masuk saja langsung ke kesimpulan, yaitu pergerakan unsur hara menuju akar tanaman berlangsung melalui 3 mekanisme utama yang sudah saya jelaskan, yaitu aliran massa air, difusi, dan juga intersepsi akar, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung penyerapan nutrisi. Aliran massa air membawa ion-ion hara terlarut bersama pergerakan air dari tanah akibat proses transpirasi. Nah, difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi unsur hara antara larutan tanah dan juga di sekitar permukaan akar. Sedangkan intersepsi akar berlangsung ketika akar tumbuh menembus tanah dan bersentuhan langsung dengan partikel yang mengandung unsur hara di dalam tanah. Nah, ketiga mekanisme ini bekerja secara saling melengkapi, di mana efisiensinya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ketersediaan air, struktur tanah, suhu, serta aktivitas pertumbuhan dan perluasan sistem perakaran tanaman. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.